para readers, balik lagi bareng gue Iki di channel pemersatu bangsa ini ya. Sesuai judul video ini adalah part kedua dari video sebelumnya. Sorry banget videonya harus gue bagi-bagi kayak gini coy. Soalnya durasi 18 menit itu udah terlalu berat banget coy buat HP kentang gue. Karena itu videonya gue bikin jadi 2 part ya. Oke lah kalau gitu gak usah basa-basi lagi ya, langsung aja kita ke videonya coy. Melanjutkan chapter sebelumnya di mana Arthur yang tengah dikurung malah kedatangan tamu yang tak diundang, Winsome. Waduh gila, udah nih ceritanya udah makin mulai nih. Oke, sebelumnya buat kalian yang belum baca novelnya sampai ke chapter ini, gua cuma pengen ngasih tahu doang ya. Kedepannya cerita Tebate bakal makin berat dan bakal makin dark coy. Jadi buat kalian yang punya mental lemah, siap-siap aja buat sakit hati. Karena inilah dia volume kelima, Convergence. Sebelum kita lanjut ke lokasi Arthur dan Winsome, kita akan diperlihatkan si Raja dan Ratu Kurcaci yang tengah berpesta. Bersulang untuk kemenangan kita, my love. Bersulang sayangku. Cheers! Ucap si Raja dan Ratu Kurcaci yang tengah menggila di ruangan pribadi mereka. Lihatlah sayang, sebentar lagi kita akan menjadi pemimpin untuk benua yang tinggalan zaman ini. Kita akan hidup dan membangun era baru bersama dengan orang itu, ucap Dausit. Apakah dia benar-benar kuat sayang? Kau adalah satu-satunya orang yang pernah berbicara langsung dengannya. Maksudku, seperti apa dia? Tanya Glaudera penasaran. Oh, aku kan sudah bilang padamu, aku ini sangat kuat. Di masa mudaku aku mengalahkan banyak sekali manabis dan itu membuat mentalku kokoh baja. Namun, saat pertama kali ia memperkenalkan dirinya padaku, aku seperti kehilangan kekuatan. Aku kesulitan bernafas. Rasanya pori-poriku seperti ditusuk oleh jarum kecil dan membuatku seolah bisa kehilangan nyawa kapan saja. Rasanya aku seperti bertemu dengan dewa. Sebenarnya aku yakin dia tidak memerlukan bantuanku, tapi ia tetap memberikan kesempatan. Ia memilih kita sayang. Ia memilih kita untuk berada di sisinya, ucap Dausit mulai menggila. Aku percaya padamu sayang. Lalu apa yang ia janjikan pada kita sampai kau menjadi sesemangat ini? Tanya Glaudera. Oh, ia menjanjikan kita kekayaan, kekuatan, keabadian, dan tentunya kesuburan sayangku. Ucap Dausit sambil membelai istrinya dengan lembut. Dan dengan nakal ia terus membelai semakin ke bawah dan kemudian membuka pakaiannya sampai lagi puasa goblok. Ini napa ada scene begini sih anjir. Aduh. Dan pas adegan mulai memanas ini karena lagi puasa ya, seseorang pun mendobrak pintu mereka dan memperlihatkan seorang penjaga pintu dengan dadanya yang sudah berlubang. Dausit pun ngacir meloncat dari posisi intimnya karena terkejut. Dan dengan horor, seseorang yang mendobrak pintu itu pun berbicara. Salam dariku Greisander, ucap sosok itu. Dausit pun menyadari kalau sosok itu adalah penyusup. Namun karena lorong yang gelap, ia tidak dapat melihat wajah si penyusup itu. Siapa kau? Beraninya kau menerobos masuk? Apakah kau tidak tahu siapa aku? Teriak Dausit pada sosok misterius itu. Itu tidak penting. Aku hanya perlu mengurus kalian berdua, ucap sosok itu, dan seketika ia pun menembakkan jarum cahaya ke arah Dausit. Namun serangan itu pun berhasil dihentikan oleh dinding lava yang disihir Alfred. Seketika Alfred langsung memproteksi kedua tuannya dan ia pun siap bertarung dengan si penyusup. Alfred, bagaimana bisa kau membiarkan penyusup masuk sini? Ucap Dausit marah. Tai emang nih si tua ya, udah diselamatin malah ngelunjak anjing. Maafkan aku yang mulia. Aku tidak tahu bagaimana cara ia masuk, tapi aku sudah memberitahu Mika tentang ini, ucap Alfred. Oh, ada pengganggu. Aku tidak menginginkan pertumpahan darah. Aku hanya ingin kepala Greisander, ucap sosok misterius itu. Hahaha, maaf, tapi yang aku inginkan adalah kepalamu, ucap Alfred, dan seketika tubuhnya pun dialiri lava dan mengeluarkan cahaya yang membuat seisi ruangan menjadi terang. Namun saat cahaya berhasil menerangi sosok misterius itu, bukan perasaan lega yang mereka dapat, namun itu malah membuat mereka dibanjiri dengan ketakutan. Sosok itu berambut putih dan dikuncir ke belakang. Dengan wajah tua dan kedua matanya yang terpejam,
Namun yang membuat mereka takut adalah mata ketiga dari sosok itu yang berada di dahinya. Anjir, Aldir nih anjing, Aldir coy, Aldir. Namun Alfred tidak mempermasalahkan itu dan ia pun menyihir 5 tentara lava untuk menyerang si penyusup. Namun semua itu sia-sia karena saat kesatria lava itu mendekat, mereka pun langsung hancur dalam sekejap oleh kekuatan penyusup itu. Tak berhenti, Alfred pun terus mengeluarkan tentara lavanya, kali ini lebih banyak. Namun hasilnya sama saja. Semua kesatria itu langsung hancur menjadi potongan-potongan kecil oleh kecepatan tidak masuk akal dari penyusup ini. Alfred yang terpojok pun kemudian menyihir jurus pamungkasnya, di mana ia menyihir lava panas menjadi armornya, dan dengan cepat ia pun melayangkan tinju berlapis lava ke wajah si penyusup. Wahahaha, rasakan itu penyusup, mati! Teriak Dausid kegirangan. Namun sehabis ia tersenyum girang, ia pun langsung melotot dan menganga tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Wajah si penyusup tidak terluka sama sekali, dan tinju Alfred yang berlapis lava terbelah dan membuat tulang tangannya hancur. Kuakui kekuatanmu sebagai makhluk yang lebih rendah. Itu akan membantu kami untuk perang yang akan datang. Namun sekarang kau hanyalah pengganggu, ucap si penyusup. Ia pun kemudian menyihir pisau cahaya dari ujung jarinya dan dengan lembut menyentuh dada Alfred. Istirahatlah. Karena sentuhannya itu, Alfred pun terpental dan menabrak dinding dengan keras sampai hancur. Baiklah, kini hanya tinggal kalian berdua, ucap penyusup itu sambil menghampiri Grysander. Tapi kemudian serangan kejutan pun terjadi, namun kali ini bukan dari Alfred. Halo Raja Ratu, maaf karena Mika terlambat, ucap wanita kecil berkulit coklat yang membawa gada raksasa. Lance Mika. Mika, Raja dan Ratumu hampir terbunuh. Cepat kau bunuh penyusup itu, teriak Dausid kembali. Ada gangguan lagi rupanya, ucap si penyusup mulai kesal. Kalian tidak perlu khawatir yang mulia. Hei penyusup, selamat datang di dunia Mika. Hahaha, ucap Mika sambil mengeluarkan sihir gravitasi tingkat tinggi. Ia pun mengubah gravitasi di sekitar penyusup menjadi sangat kuat sehingga berat tubuh si penyusup kini bertambah menjadi lebih dari 4 ton. Lantai di sekitar penyusup pun hancur karena tekanan gravitasi. Namun tak diduga si penyusup masih tetap santuy di bawah tekanan yang luar biasa mengerikan ini. Bagaimana kau bisa bertahan? Kau seharusnya sudah hancur sekarang, ucap Mika panik. Tidak mungkin, Mika akan membunuhmu. Makan ini, teriak Mika sambil mengayunkan gada raksasanya pada si penyusup. Dan dengan sihir gravitasinya, berat dari gada ini pun semakin bertambah, dan kekuatannya pun mungkin bisa menghancurkan seluruh kastil ini. Namun tak butuh buang-buang tenaga bagi si penyusup, karena hanya dengan sentuhan jarinya, serangan dahsyat itu pun berhenti. Dengan cepat si penyusup pun mengeluarkan pisau cahaya lagi, dan ia pun menyayat dada Mika. Tidak ada luka sayat dari pisau cahaya tersebut, namun karena serangan itu, Mika pun terkapar dengan matanya yang sudah berubah menjadi putih. Dausid yang melihat adegan itu pun dibuat tak berdaya, dan ia pun memohon ampun pada si penyusup. Tapi tiba-tiba, apa kau tidak tahu siapa yang kau lawan teriak Glaudera dengan ekspresi gila. Suamiku akan segera menjadi tangan kanan Agrona dari Vritra, seorang dewa yang maha kuasa. Diam, ucap Dausid menghentikan istrinya. Bukan dewa, Asura. Tidak ada dewa di dunia ini, hanya ada Asura, ucap si penyusup, dan ia pun kemudian berjalan mendekati Dausid. Tolong ampuni kami. Aku akan melakukan apa saja, tapi tolong jangan bunuh kami, ucap Dausid sambil berlutut pada si penyusup. Tentu dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi coy. Dia tahu persis kalau orang yang ada di hadapannya ini udah bukan orang. Soalnya mana ada di dunia ini orang yang bisa ngalahin Lance dengan sangat mudah. Saat ia berlutut, si penyusup ini pun bilang, jadi kau mau hidup? Baiklah, kalau begitu lepaskan kedua lensmu dari kepemilikanmu, ucap si penyusup. Dausid yang mendengar permintaannya pun cukup terkejut, namun kemudian ia pun menuruti permintaannya. Ia pun melepaskan artefak yang mengikat kedua lensnya dan melepas kepemilikannya atas kedua lens tersebut. Aku sudah melakukannya.
Jadi kumohon biarkan kami pergi, ucap Dowsett dengan lemah. Namun kemudian pergi? Maaf, kapan aku bilang aku akan membiarkanmu pergi? Ucap si penyusup dengan seringai. Karena merasa dibohongi, Dowsett pun mencoba berteriak pada si penyusup. Namun semua sudah terlambat. Tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulutnya. Dan saat ia melihat ke bawah, lubang sudah menganga di tenggorokannya. Ia pun hanya bisa menatap si penyusup sebelum akhirnya tersungkur ke lantai. Sebelum ia pingsan, ia pun melirik istrinya yang menatapnya dengan ekspresi putus asa. Tak lama Glaudera pun tumbang dengan lubang yang sudah menganga di dadanya. Mari kita mulai permainannya. Sementara itu kita akan kembali ke lokasi Arthur dan Winsome. Haha, nampaknya kau sudah menungguku, ucap Winsome dengan seringai. Namun ia tidak datang menyelamatkan Arthur dengan tangan kosong. Ia juga membawa Sylvie bersamanya. Sylvie, ucap Arthur sambil menghampiri hewan ikatannya. Setelah mengetahui Sylvie tidak terluka dan sedang tertidur pulas, dengan hati-hati ia pun mengambil Sylvie dan meletakkannya di atas kepalanya. Terima kasih Winsome, ucap Arthur. Ya ampun, aku tahu kau lemah. Tapi jika kau dan Nona Sylvie tertangkap secepat ini, apalagi kau tertangkap oleh seorang antek Fritra, ucap Winsome. Ya, tapi sebagai gantinya aku berhasil menghentikan aksi Fritra di akademi, ucap Arthur. Arthur, ingatlah, keselamatanmu dan Nona Sylvie adalah yang terpenting di sini, ucap Winsome. Aku tahu, tapi Winsome, ada seseorang yang kuanggap penting di akademi, lebih penting dari keselamatanku sendiri, ucap Arthur tegas. Apakah itu si Putri Elf? Ucap Winsome menebak. Itu bukan cuma untuk dia. Maksudku banyak orang yang ingin kulindungi, ucap Arthur sambil menahan malu. Baiklah, tapi dari kejadian itu, aku masih tidak paham. Kenapa mereka mengambil temanmu Elijah? Tanya Winsome. Aku juga tidak mengerti. Tapi, apakah kau tahu kemana mereka membawanya? Tanya Arthur pada Winsome. Dari artefak yang mereka gunakan untuk berteleportasi waktu itu, kemungkinan besar mereka membawanya ke markas mereka, Alakria, ucap Winsome serius. Winsome, aku tahu aku lemah. Tapi, apakah menurutmu aku dapat membawa Elijah kembali? Tanya Arthur. Kecil kemungkinan jika ia masih hidup. Dan lagi, jika kesana sekarang, itu sama saja dengan bunuh diri, ucap Winsome menegaskan. Arthur, kita tidak punya waktu lagi. Kita harus... Siapa kau? Teriak seseorang yang memotong Winsome. Dan orang itu adalah Byron. Aku tanya sekali lagi, siapa kau? Tanya Byron dengan nada serius. Byron pun menatap Winsome dengan curiga, kemudian berpindah menatap curiga pada Arthur. Apa kau datang dengan temanmu yang lain? Tanya Byron. Ya, kupikir begitu, jawab Winsome. Maka penjelasan tidak diperlukan di sini, ucap Byron, dan seketika ia pun menyihir bola petir kuning dari tangannya. Arthur yang panik pun langsung melompat ke sisi lain sel, mengetahui saat ini inti mananya sedang ditahan dan tidak dapat digunakan. Jadi jika ia terkena serangan itu, maka bisa dipastikan ia akan langsung hancur tak tersisa. Namun di sisi lain Winsome tetap berdiri diam di tempatnya dan tidak membuat pertahanan sama sekali. Kemudian dengan cepat Byron pun melepas bola petirnya dan mengarahkannya tepat ke arah Winsome. Namun Winsome pun menangkap sihir petir itu seolah itu hanyalah bola karet. Nampaknya ini akan mudah, ucap Winsome mengejek. Dan tanpa basa-basi Byron pun bergerak secepat kilat ke arah Winsome dan menyerangnya dengan rentetan pukulan dan tendangan. Namun seperti yang diharapkan dari Asura, Winsome dapat menghindari semua serangan itu dengan mudah. Namun Byron masih belum menyerah, di mana ia langsung menyihir 5 tombak petir untuk menyerang Winsome. Arthur yang melihatnya pun kembali melompat menjauh dari pertarungan mereka. Dan saat tombak itu ditembakkan, cukup, ucap Winsome, dan dengan jentikan jarinya seketika Byron pun terhempas ke bawah dan wajahnya terkubur di tanah. Berlututlah, ucap Winsome pada Byron. Namun dengan semangat yang membara, Byron pun berhasil mengeluarkan kepalanya dari tanah dan bersiap untuk melawan lagi. Tapi kemudian, Byron, diam di tempatmu,
Ucap seseorang dari belakang Byron, dan itu adalah Lance Farai. Apa maksudmu? Dia adalah penyusup. Byron, dia adalah dewa. Kau tidak boleh menanganinya dengan sembrono. Ucap Farai pada Byron. Arthur yang mendengarnya pun cukup terkejut karena Farai dapat mengetahui kalau Winsome bukanlah makhluk sembarangan. Aku minta maaf, The Great One. Rajaku dengan rendah hati menunggu kehadiranmu. Ucap Farai sambil memberi hormat. Di sisi lain, Byron masih dibuat bingung dengan situasi saat ini. Apa? Dewa? Ucap Byron tergagap. Ya, dan karena kau sudah tahu sekarang, maka kau harus berlutut. Ucap Winsome, dan seketika kepala Byron pun kembali terkubur di tanah. Arthur yang melihatnya pun merasa lega karena pemandangan yang menyenangkan itu. Mereka kemudian berjalan ke ruangan yang sebelumnya dipakai untuk menyidang Arthur. Hanya saja kali ini Arthur tidak dirantai. Dan saat mereka sampai di pintu ruangan, penjaga pintu pun membuka pintunya dan memperlihatkan orang-orang di dalam. Selamat datang, ucap Raja Blaine pada mereka. Arthur pun menatap semua orang di dalam satu persatu. Di samping Raja Blaine adalah Ratu Manusia, Priscilla. Duduk di dekatnya adalah orang tua Tessia, Alduin dan Merial. Direktur Good Sky juga duduk di antara mereka dengan senyum penuh syukur. Namun saat Arthur melihat pria di sebelahnya, Arthur pun melompat mundur melihat keberadaan yang menakutkan itu. Arthur, tidak apa-apa, ucap Winsome meyakinkan pada Arthur. Saat ini Arthur dibuat bingung dengan orang di dalam ruangan. Selain bingung karena ada Direktur Good Sky dan seorang pria misterius, ia juga menyadari kalau Raja dan Ratu Kurcaci tidak hadir di ruangan ini. Kemudian, dengan isyarat, Winsome pun menyuruh Arthur untuk duduk bersamanya di kursi. Saat mereka duduk, suasana pun menjadi tegang sehingga cukup untuk membuat orang normal keluar dari ruangan dengan mandi keringat. Dan tak lama, pria misterius yang membuat Arthur ketakutan pun bangun dari tempat duduknya dan ia pun berkata, "Bagi mereka yang tidak tahu siapa aku Aldir." Ucap pria yang sebelumnya sudah membunuh Raja Ratu Kurcaci itu. "Winsome dan aku telah dikirim kemari untuk memberikan kalian kesempatan untuk bertahan hidup dalam perang yang akan datang," ucap Aldir. "Jadi itu benar hal yang kita takutkan. Perang benar-benar akan terjadi," ucap Raja Alduin. "Ya, kalian akan melawan bangsa Fritra dari benua Alakria. Aku telah melakukan langkah pertama dengan membuang barang rusak. Dan sekarang aku akan mengawasi kalian, para dewan, untuk mempersiapkan peperangan yang akan datang," ucap Aldir tanpa jeda. Dan saat Aldir menyebut kata rusak, Raja dan Ratu Manusia pun membeku dan ketakutan. Arthur yang melihatnya pun bertanya dengan berbisik pada Winsome. "Apa maksudnya membuang barang rusak?" tanya Arthur. Namun yang menjawab pertanyaan itu adalah Aldir. Raja dan Ratu Graysander sudah dieliminasi. Mereka terbukti menjalin kerjasama dengan Fritra, dan lens mereka sekarang sudah di bawah kendaliku, ucap Aldir menjawab. Dengan begitu, kini Arthur pun mengetahui alasan mengapa Raja Graysander begitu memusuhinya. Kemudian dengan gugup, Raja Glider pun bertanya, Ya, Yang Mulia, jika aku boleh bertanya, aku tidak yakin mengapa kau membutuhkan kami. Maksudku, dengan kemampuanmu, kau dan pasukanmu seharusnya dapat mengalahkan bangsa Fritra sendiri," tanya Raja Glider bingung. "Tidak sesederhana itu. Asal kau tahu, klan Fritra dulunya adalah Asura juga, sama seperti kami. Dan karena melanggar hukum, mereka pun diusir dari tanah kami. Dan kini mereka membangun kerajaan sendiri di Alakarya. Kami tidak tahu sudah berapa banyak kekuatan yang mereka kumpulkan untuk berperang. Karena itu kami membuat perjanjian dengan mereka. Kami, makhluk yang lebih tinggi, tidak diizinkan untuk bertarung, baik melawan Asura maupun melawan makhluk yang lebih rendah. Itu kami lakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup kalian. Jika kami bertarung, pertarungan kami akan menjadi pertarungan tingkat dunia, dan itu akan mengancam kehidupan di planet ini," ucap Aldir menjelaskan dengan tegas. "Kalau begitu, bagaimana dengan makhluk hitam bertanduk yang pernah berada di benua ini? Salah satunya bahkan membunuh lens kami," tanya Arthur pada Aldir. "Yang kau maksud adalah makhluk pemilik fragmen ini, kan?" ucap Good Sky sambil menunjukkan pecahan tanduk hitam milik monster yang sudah membunuh lens Alea. "Haha, aku tahu Winsome tidak berbohong saat ia berkata kau bukan bocah biasa. Nah, makhluk yang kau lihat di Beastglade saat itu bukanlah Asura.
Makhluk itu adalah manusia, sama sepertimu. Namun, klan Vritra telah melakukan eksperimen yang menjijikan yang membuatnya menjadi monster bertanduk yang mengerikan, ucap Aldir sambil menahan rasa jijik. Dan lagi, Winsome, bukankah kau punya urusan penting yang harus diselesaikan dengan anak itu? Ucap Aldir pada Winsome. Dan dengan anggukan, Winsome pun membawa Arthur dan Sylvie keluar dari ruangan dewan. Urusan apa? Bukankah kita harus ikut berunding juga? Tanya Arthur bingung. Itu bukan tempatmu. Aldir pasti bisa melakukan tugasnya dengan baik. Hal penting yang dimaksud di sini adalah peranmu dalam perang nanti. Jika kau ingin berguna dalam perang, maka kau harus menjadi kuat, bukan? Tanya Winsome pada Arthur. Ya, aku pikir itu benar. Lalu apa yang akan kita lakukan? Tanya Arthur. Pertama-tama kita akan menemui keluargamu dulu. Kau harus mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Ucap Winsome. Selamat tinggal? Untuk apa? Tanya Arthur terkejut. Kau akan kami tempa menjadi senjata yang kuat. Pelatihanmu akan dimulai di tanah Asura. Kita akan pergi ke Eveotus.